Ya, kali ini aku mau ngebahas tentang siklus-siklus yang ada di sosial strata pokoknya di masyarakat kita deh gitu. Misalnya gini, ini aku tulis ya. Ini satu cowok, dia dari keluarga miskin, kawinlah sama cewek yang dari keluarga miskin. Kawin kan nikah ya. Jadi ini kerja nih, anggaplah kerja dua-duanya. Udah nikah, si cewek ini nggak kerja lagi, terus hamil kan, hamil punya anak, nggak kerja lagi, berarti cuma satu income-nya. Punya anak dengan satu income harus ngidupin istri sama anak dan dirinya sendiri, berat nggak? Berat, apalagi kalau income-nya juga kecil. Nah, ini udah nggak kerja nih yang ceweknya, hamil punya anak, ini cuma satu income, kerja mati-matian nih, banting tulang. Udah gitu, si yang laki-laki ini punya keluarga yang miskin juga kan di sini nih. Nah, ini beban juga buat dia. Gitu. Jadi dia harus ngurusin ini, harus ngurusin anaknya. Nah, terus yang perempuan ini punya anak lagi, guys. Beban lagi kan? Gimana nggak tambah miskin? Jadi solusinya adalah ketika menikah, si cowok maupun si cewek itu harus sama-sama kerja. Harus sama-sama kerja. Terus punya anak itu ditunda dulu sampai cukup ekonominya, ya minimal nggak susah-susah amat lah, nggak hidup cuman untuk sebulan gitu, sebulan besoknya harus nyari lagi, itu belum aman ya. Oke, sekarang kita bahas tentang 6 bulan biaya hidup itu sudah harus ada di tabungan. Jadi di tabungan kita tuh ada biaya hidup 6 bulan. Contoh misalnya 1 bulan misalnya 3 juta. Nah, 3 juta berarti dikali 6. Berarti 18 juta. Nah, ini harus ada di rekening tabungan. Capai ini dulu. Nah, nanti meningkat lagi, guys. Meningkat lagi gini caranya. Ini adalah uang yang harus ada di rekening kita. Jadi untuk 6 bulan ke depan uang kita tuh sudah ada buat biaya hidup. Lalu di level kedua kita tingkatin lagi jadi 12 bulan. Berarti 3 kali 12 bulan berarti 36 juta. Nah, artinya untuk biaya hidup selama setahun kita tuh udah aman. Aman nih. Nah, ya aman. Nanti setelah ini tercapai, baru mikir bisa nggak punya anak, mampu nggak punya anak. Dengan pertimbangan satu biaya anak itu dihitung, ya. Jadi keperluan berdua 3 juta berdua. Punya anak, guys, itu bisa 6 juta. Nah, udah mencapai ini belum sebulan penghasilannya gitu. Misalnya ini cuma permisalan doang ya, karena biaya bayi itu kalau dia pakai susu formula lebih mahal lagi gitu kan. Anggap aja untuk satu anak itu 3 juta juga, berarti kan harus 6 juta penghasilan income sebulan. Mencapai ini enggak? Kalau udah mencapai ini baru boleh punya anak. Kalau enggak, jangan punya anak. Tunda dulu. Kenapa mesti ditunda? Kan kalian umurnya biasanya kalau di Jawa Barat itu nikah tuh masih muda-muda, ya. Nikah masih muda-muda, dari segi usia masih muda banget. Misalnya 20-an ya, 25 itu masih muda. Tunda aja, misalnya tunda, kumpulin dulu sampai situasinya bisa, kondisinya bisa memadai seperti yang aku jelasin tadi, biaya hidup 6 bulan, kemudian biaya hidup 12 bulan, kemudian baru ukur bisa nggak dengan biaya anak segini ditambahin biaya hidup berdua, income-nya nyampe nggak. Nah, kalau belum nyampe, nabung dulu, tunda punya anak. Kalau kalian nggak bisa menunda punya anak, berabe, guys, berabe. Dan
Nah, ini selesai ya penjelasannya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian nggak menunda, apa yang terjadi? Kawin, punya anak, kemudian punya anak lagi, biaya hidup bertambah 1, 2, 3, 4 orang, kaliin misalnya, anggaplah satu orang itu 1,5 juta, 4 kali 1,5, 6 juta guys. Nah, kalian udah punya duit belum segini 6 juta sebulan? Nggak punya kan? Kalau nggak punya berarti anaknya nggak dikasih susu, nggak dikasih makanan bergizi, bapaknya makin sengsara kerja banting tulang, istrinya kerepotan ngurusin anaknya, ini makin banyak anak. Di Jawa Barat itu biasanya rata-rata kalau orang miskin tuh anaknya lebih dari 4 anak. Kebayang nggak berapa biaya atau ekonomi, perhitungan ya, kita harus perhitungan guys. 4 anak, belum sekolahnya, belum biaya kesehatannya, belum BPJS-nya, belum jajannya ya kan, belum studi tournya. Pikirin nggak? Jadi kalau mau menyetop siklus ini, kalau bisa menunda pernikahan, tunda. Kalau nggak bisa ya nikah, tapi jangan dulu langsung punya anak. Capai dulu kemapanan ekonomi seperti yang aku jelasin tadi, 6 bulan, kemudian meningkat 12 bulan. Kemudian hitung pengeluaran buat anak berapa sebulan, ditambahin pengeluaran yang buat berdua. Udah nyampe belum? Kalau udah nyampe silahkan punya anak, kalau belum nyampe jangan punya anak. Dan biasanya beban keluarga yang satu income ya, jadi keluarga itu kan ada yang satu income dari suaminya doang yang kerja, ada yang 2 income, artinya suami istri bekerja. Zaman sekarang guys, kalau laki-laki cuma dari 1 income itu kepayahan, kalau dari 2 income rada mendingan. Nah, sekarang pertanyaannya, ini ada pertanyaan ini yang pernah diajukan oleh salah satu kenalan aku. Gimana kalau saya mau kerja tapi saya punya anak kecil gitu kan? Itu dilema kan, seorang perempuan tuh selalu dikalahkan kadang-kadang. Tapi zaman sekarang bisa juga sih laki-laki modern yang berpikiran terbuka, mereka menjadi bapak rumah tangga, istrinya yang gajinya lebih besar mereka biarkan kerja, mereka yang ngalah ngurus anak. Ada temen aku yang kayak gitu, jadi si istrinya lebih besar gajinya daripada dia, jadi dia yang ngalah jadi bapak rumah tangga. Nanti suatu saat ketika anaknya udah besar dia balik lagi kerja, dan itu bisa loh gitu loh. Nah, sekarang kita bahas, kalau aku pertimbangannya begini ya guys, kan anak itu perlu diasuh sama bapak ibunya ya, nggak cuma ibu ya, tapi bapak ibunya. Nah, sekarang kalau misalnya kondisi ibunya bekerja terus punya anak kecil, dilema tuh dia antara mau nerusin kerja tapi anaknya terlantar atau gimana. Nah, sekarang perhitungan begini, kita ngomongin gaji. Kalau gaji si perempuannya besar ya, pilihannya kerja. Kenapa? Kalau dia gajinya besar, dia masih bisa bayar pembantu atau ART atau babysitter ya. Gajinya cukup nih untuk bayar ini, walaupun tidak bisa menggantikan peran orang tua ya, tapi akan berat kalau dia berhenti juga, sayang kan, gajinya udah besar. Ya udah, kalau gajinya besar bisa bayar pembantu ART, bayar gitu loh. Nah, tapi kalau gajinya kecil, artinya kalau dia gajinya kecil, dia nggak sanggup untuk bayar pembantu, bayar babysitter, mendingan dia berhenti, stop kerja, ngurus anak aja. Tapi kebanyakan kalau perempuan udah kerja terus dia disuruh ngurus anak, itu malah stres ya, malah nggak suka gitu, malah anaknya akhirnya ujung-ujungnya dikirim juga kan ke pesantren misalnya kayak gitu. Ada teman aku yang kirim anaknya ke pesantren karena dia sebenarnya nggak suka ngasuh anaknya sendiri, dia lebih senang kerja. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi ini dipertimbangkan aja baik buruknya. Nah, sekarang salah nggak kalau orang tua bilang pilihlah suami yang bisa memberi nafkah, yang mencukupi kebutuhan kita, supaya apa? Fitrahnya seorang perempuan itu adalah di rumah ya, mengasuh anak, mengurus rumah. Si suami yang cari nafkah, itu idealnya kalau gajinya suaminya gede, itu ideal ya. Jadi kita nggak usah kerja lah, kita ngurus rumah tangga aja. Tapi di masyarakat
itu banyak banget keluarga yang tidak ideal, dalam arti suami bekerja, istri bekerja pun kadang masih nggak cukup juga. Jadi sebaiknya dipertimbangkan dulu dengan satu, mengatur jumlah anak dan mengatur kelahiran. Nah ini satu lagi, nggak cuma KB untuk menunda anak atau nggak punya anak ya guys. Jadi KB itu kan ada fungsinya, ada dua. KB itu untuk supaya nggak punya anak, nggak punya anak ya, mencegah kelahiran anak. Bisa juga mengatur jarak kelahiran. Nah kalau kayak tadi, punya anak itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya anaknya cuma bisa satu ya satu aja, kalau punya bisa dua ya dua gitu ya. Saya bilang kalaupun Anda mampu, bisa Anda seorang konglomerat, Anda bisa punya anak banyak, tapi tetap yang namanya punya anak banyak itu berabe. Karena kan anak tuh perlu perhatian, nggak cuma dibutuhin fisiknya, kebutuhan fisiknya terpenuhi, tapi kasih sayang, perhatian ya kan. Dia mau curhat, dia mau punya masalah, itu perlu waktu guys. Jadi walaupun mampu secara ekonomi terus langsung berpikir punya anak banyak, nggak juga. Tetap harus dilihat dulu kemampuan kita memelihara anak itu, fisik dan psikologinya ya. Fungsi KB yang berikutnya adalah mengatur jarak. Kenapa jarak anak tuh harus diatur? Kebayang nggak kalau misalnya baru juga punya anak satu, terus punya anak satu lagi, brojol lagi. Ini kan biaya semua gitu loh. Tapi kalau misalnya punya anak satu, narik napas dulu, nanti baru berapa tahun kemudian punya anak yang kedua. Nah ini kan anak ini udah tercukupi gizinya, tercukupi semua kebutuhannya, anaknya bahagia, sejahtera, baru punya adik lagi. Jadi kebayang nggak kalau punya adik, aduh pusing kepala ya. Nah kurang lebih seperti inilah. Tapi sialnya ya, sayangnya ya, di masyarakat kita yang berekonomi rendah, yang miskin-miskin itu justru anaknya banyak, jaraknya nggak diatur, income-nya juga kecil, terus tambah lagi apa coba? Gejala sosialnya apa coba? Bukan gejala, ini fenomena sosial. Fenomena sosial yang berikutnya adalah, ini yang mengerikan kalau menurut aku ya. Fenomena sosial di Jawa Barat ya, ini pengalaman aku di Jawa Barat ya. Satu orang nikah sama satu orang, terus cerai, nih punya anak dua anggaplah. Terus yang ini nikah lagi sama ini, punya anak lagi dua. Yang ini nikah lagi sama yang baru, punya anak lagi dua. Apalagi kalau yang ini punya anak lagi, bawaan lagi dari perceraian yang berikutnya 4. Kebayang nggak kalian kayak gimana nih petanya? Jadi normalisasikan, menikah boleh, menikah lagi boleh, tapi normalisasikan tidak harus punya anak setiap kali menikah dan ganti pasangan. Jadi kebayang nggak guys, ada satu cewek nih, dia nikah sama 4 laki-laki, punya anak satu. Itu ada lah di daerah Baksos kita tuh ada. Atau yang seperti ini kejadiannya, cowok ini udah bawa anak 4 ya kan, yang cowok ini misalnya bawa 4, yang ceweknya bawa 2, jadi anaknya 6. Terus bikin anak lagi 2 lagi, jadi berapa? 8 anaknya. Terus aja beranak pinak kacau. Jadi ini menciptakan keluarga yang kacau balau ya, keluarga yang gak bakalan sejahtera karena biaya hidup itu makin mahal guys. Itu kita harus buka mata banget bahwa tekanan ekonomi itu makin kesini tuh makin susah. Barang-barang semua mahal kan. Kita belanja ke pasar aja bawa 100.000 nggak ada artinya gitu ya kan. Jadi kebayang nggak kalau misalnya keluarganya banyak, beras harus ada terus di rumah. Jadi bayangin, misalnya janda kawin sama duda, udah bawa anak 4, udah gitu kawin punya anak lagi 4, jadi anaknya 12. Kebayang nggak? Nah itulah hal-hal yang menurut aku tidak logis. Jadi jangan biasakan kalau tiap kali nikah punya anak. Emang kamu nikah buat bikin anak aja kan? Enggak. Carilah laki atau istri yang bisa bikin lebih baik hidup kita, jangan yang bikin susah gitu loh. Gitu aja guys, ini penjelasan aku secara ala-ala aku aja ya, berdasarkan pengamatan aku di lapangan. Salam dari Baksos Katisha, saya Nunun Jakfar.